Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel ini, di channel Rahmat Hidayat Edi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan penilaian KD3 dan KD4 pada aplikasi e-learning madrasah. Di sini e-learning yang saya gunakan adalah e-learning madrasah aliyah. Jadi pertama kita masukkan username guru atau para ustadz-ustazahnya. Username ini bisa diminta pada operator madrasah masing-masing. Jadi kita masukkan username dan passwordnya, terus kita login e-learning. Nah, jadi notifikasi ini akan selalu muncul ketika kita pertama kali login di aplikasi ini. Jadi kita tekan lewati saja. Terus untuk pembuatan soalnya atau penilaiannya, kita masuk di kelas virtual yang telah kita buat sebelumnya. Nah, di sini misalnya saya membuat penilaian di fisika kelas 12 Al-Qalam. Nah, kita tinggal klik seperti ini. Setelah kita klik, kita akan masuk ke kelas virtual ini. Terus di sini akan muncul semua menu-menu. Nah, untuk penilaian keterampilan KI3, di sini penilaian pengetahuan keterampilan KI3 ini sebenarnya kan berbentuk tes. Nah, tesnya itu bisa berbentuk kuis, penilaian harian, atau penilaian akhir semester. Nah, 3 penilaian itu sebaiknya teman-teman guru atau ustadz-ustazah buat saja di komputer based test. Jadi di sini penilaian pengetahuan ini hanya membuat penilaian saja. Untuk tesnya kita buat di komputer based test. Jadi setelah kita misalnya buat ujian di sini, otomatis penilaian pengetahuan KI3-nya bakal masuk di sini, di bagian penilaian pengetahuan. Nah, untuk membuat tesnya tersebut, kita tinggal klik buat ujian baru. Nah, di sini pertama yang kita atur adalah jenis ujiannya. Jadi, menu pertama itu atau langkah-langkahnya itu yang pertama adalah pengaturan ujian. Nah, kita pilih jenis ujiannya. Ujiannya di sini ada 4 jenis. Penilaian harian, ini, terus penilaian semester, kuis, sama ujian lainnya. Jadi, semua jenis ini itu akan muncul di menu masing-masing siswa. Jadi siswa bisa mengetahui mereka sedang memiliki ujian apa. Nah, misalnya kita ambil penilaian harian. Penilaian harian itu seperti ulangan harian lah. Terus KD yang kita ambil misalnya KD 3 atau menganalisis medan magnetik, induksi magnetik, dan gaya magnetik pada berbagai produk teknologi. Ini materi kelas 12 fisika ya. Nama ujian CBT-nya Bapak Ibu bisa isi terserah. Nah, di sini saya asal memberi nama saja. Saya namakan tes kui. Terus waktunya Bapak Ibu bisa setting masing-masing. Jadi waktunya ini yang terlihat di menu siswa ketika mereka mengerjakan. Misalnya mereka mengerjakan jam 8 pagi, berarti mereka selesainya nanti jam 10 pagi juga. Nah, berbedanya kalau di tanggal mulai ujian ini, menu ujian ini bakal muncul atau siswa hanya bisa mengaksesnya di tanggal-tanggal tersebut. Misalnya kita atur nih mulai dari tanggal 26. Misalnya ini contoh saja kan.
26 jam, misalnya jam 2 siang. Terus karena kita mengaturnya selama 2 jam, Bapak Ibu bisa mengklik tanggal 26 juga, tapi di jam ini karena kita mulai jam 2 siang, berarti berakhirnya di jam 4 sore. Nah, seperti itu. Bapak Ibu juga bisa membuat batas ujian akhirnya ini. Jadi ini seperti batas pengumpulan ujiannya begitu. Jadi siswa bisa login mengerjakan tugasnya ini atau ujiannya ini kapan saja, tapi lama pengerjaan mereka hanya dibatasi selama 120 menit. Jadi karena saya setting di sini selama 2 jam, sesuai dengan waktu menitnya. Jika memang Bapak Ibu memiliki masalah atau siswa memiliki masalah jaringan, Bapak Ibu bisa mengaturnya di sini, di batas akhir ujian. Jadi kita bisa mengaturnya selama 2 hari. Jadi selama 2 hari itu siswa mengerjakan ujian ini, tapi tiap siswa pengerjaannya itu dibatasi waktu 120 menit. Jadi mereka kapan, mulai dari tanggal 26 sampai tanggal 28 itu mereka bisa mengerjakan kapan saja. Tapi itu tadi, pengerjaannya hanya 120 menit. Nah, saya setting sama seperti tadi saja, selama 2 jam di tanggal 26, berakhirnya di pukul 4 sore. Nah, di sini ada menu acak soal. Nah, Bapak Ibu tinggal menonaktifkan jika soalnya tidak mau diacak. Ini kalau mau diaktifkan, tinggal diklik saja ini Bapak Ibu. Terus untuk mengaktifkan ujian, jika Bapak Ibu sudah mengaktifkan ujian ini, setelah pembuatan soal, ini dibirukan. Jika belum mau mengaktifkan, ini dinonaktifkan. Nah, seperti ini. Baiknya Bapak Ibu untuk menghindari kesalahan pengetikan soal, baiknya Bapak Ibu menonaktifkan ujian ini sebelum Bapak Ibu masuk ke waktu yang sebenarnya, karena ditakutkan jika ada perubahan soal-soal yang Bapak Ibu lakukan, nah itu kita tidak bisa lakukan apa-apa ketika siswanya sudah mengerjakan tes tersebut. Jadi di sini saya nonaktifkan terlebih dahulu, baru kita masuk ke buat ujian soal. Nah, di sini kita buat soalnya. Nah, jadi ini soal pertama, nomor urutnya 1. Jenis soalnya kita bisa pilih. Di sini ada pilihan ganda. Jadi saya buat semua jenis soalnya ya. Kita mulai dari pilihan ganda. Nah, pilihan ganda ini di sini, di kotak pertama, ini adalah soalnya. Misalnya, berapakah hasil, ini yang saya buat dalam soal matematika ya. Kenapa saya buat dalam soal matematika? Supaya saya bisa menunjukkan bagaimana cara membuat persamaannya. Berapakah hasil dari nah ini soalnya saya buat rumusnya nih. Nah, di sini bakal muncul persamaan-persamaannya atau yang dibutuhkan untuk dalam persamaan matematika. Nah, untuk integral, ini ada integral sigma. Ini untuk aksennya. Ini untuk subscription dan superscription-nya. Ini matriks. Ini untuk simbol-simbolnya nih. Alfa, beta, gamma, dan seterusnya. Nah, ini untuk vektor. Tanda vektor. Implikasi, biimplikasi. Terus yang ini untuk pembuatan persamaan simpulan, sebagian, semua, terus ini lebih besar, lebih kecil. Nah, ini ada semua di sini nih. Ini sudut, sejajar, ini segi 4, segitiga, lingkaran. Nah, ini matriks tadi yang saya sebut, 3x3, 2x3. Nah, terus ini subscription, superscription-nya. Ini ya. Ini pangkatnya, akar, pangkat. Ini pecahan.
Terus di sini aksennya. Nah, aksennya bisa dalam bentuk vektor. Nih. Di sini ada juga kurung mutlak. Terus di sini sigma-sigma. Ini penjumlahan, ini perkalian. Dan terakhir itu adalah integral. Nah, di sini integral, ini adalah turunannya. Ada juga limit. Ini namanya nabla, operator nabla. Nah, ini untuk fungsi trigonometri. Nah, misalnya kita buat integral sama dengan integral. Kalau kita mau menggunakan batas, kita pilih yang ini. Kalau tidak ada batasnya, kita pilih yang sebelah sini kan. Nah, integral 2x. Nah, ini kita arahkan dulu kursornya ke bawah. Kalau kita klik. Jadi, kita misalnya 2x. Ini walaupun kita arahkan ke arah bawah, ternyata penulisannya tetap seperti itu nih. Jadi integral 2x. Misalnya kita mau buat integral 2x pangkat 2. Jadi kalau mau membuat integral 2x pangkat 2, kita hapus dulu, baru kita pilih aksen yang seperti ini nih, di bagian superscription-nya. Nah, kita pilih yang superscript ini. Nah, terus kita ketik 2x. Kita gunakan arrow pada keyboard, terus arahkan kursornya ke bagian sini. Ini 2x pangkat 2. Nah, setelah itu kita oke. Jadi walaupun bentuknya seperti ini, insya Allah hasilnya itu di tulisan sini nanti bagus nih. Nah, tuh seperti ini. Jadi berapakah hasil dari integral 2x pangkat 2? Ini tinggal tulis sama dengan, terus kita kasih titik-titik. Nah, di sini kita bisa tulis hasil dari integral tersebut. Nah, ini karena hasilnya dalam bentuk persamaan juga, jadi kita pakai equation math juga. Nah, Bapak Ibu nanti tinggal isikan hasilnya sesuai dengan Bapak Ibu inginkan. Misalnya sama dengan hasilnya itu kan 2/3 x pangkat 3. Jadi kalau buat 2/3 kita pilih pecahannya dulu. Ini 2 per, karena ini ada per, berarti kita arahkan ke bawah 3. Terus pilih di sini pangkatnya x 2/3x. Terus yang ini kita masukkan ke dalam pangkat ini, pangkat 3. Karena ini tidak pakai batas, berarti harus ditambah dengan C ya. Tambah C. Baru kita oke. Nah, kayak begini nih hasilnya. Jadi walaupun bentukannya tadi itu acak, jadi insya Allah hasilnya itu bagus kok. Nah, ini Bapak Ibu tinggal isi selanjutnya. Ini Bapak Ibu bisa, ini kayaknya tidak bisa diedit ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengkopinya. Ini tinggal di copy dengan cara Ctrl C. Terus di sini Ctrl V saja. Ini karena jawaban kalau matematika kan biasanya itu mirip-mirip antar optionnya. Ini kita paste-paste saja nih. Nah, karena kita di Madrasah Aliyah, jadi optionnya sampai E. Jika Bapak Ibu mengajar di Madrasah Sanawiyah, itu kan optionnya cuma sampai D. Jadi ini diisi sesuai dengan optionnya Bapak Ibu di kelas masing-masing. Nah, untuk mengedit jawabannya ini karena masih sama, ini Bapak Ibu tinggal blok dari option ini, kita arahkan ke opsi jawaban B, kita blok, terus kita klik lagi ikon math equation-nya. Nah, ini muncul kan. Nah, ini tinggal diedit di sini. Misalnya jadi 3/2. Nah, ini kita ubah jadi 3/2. Terus kita oke. Nah, ini berubah nih. Terus ini kita edit lagi. Nah, caranya sama.
Ini 2/3, tapi di sini pangkatnya misalnya berubah jadi tetap pangkat 2. Nah, kita oke. Terus ini juga nih, kita kasih sama saja. Ini tadi 3/2, terus pangkatnya kita ubah jadi 2. Nah, kita oke. Nah, jadi begitu ya caranya Bapak Ibu, supaya tidak terlalu banyak yang kita ketik-ketik. Ini klik. Nah, ini misalnya 1/2. Baru kita oke. Nah, setelah seperti ini, kita tinggal menentukan berapa bobot dari soal ini dan kunci jawabannya. Jadi misalnya kunci jawabannya A, kita pilih A, kunci jawabannya B, kita pilih B, dan seterusnya. Untuk bobot nilainya, Bapak Ibu tinggal menyesuaikan. Jika Bapak Ibu memiliki bobot seluruh soal itu misalnya 10, berarti di sini isinya 1 saja kan kalau dari 10 soal. Kalau misalnya Bapak Ibu cuma bikin 5 soal, berarti bobotnya 2. Kalau ini tinggal rasionya Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu kok, Bapak Ibu lebih senior dibandingkan saya. Nah, misalnya bobot nilainya kita tetap buat 10, karena kita rencana nanti itu buat 10 soal misalnya. Nah, ini dibuat seperti ini saja nih. Kalau untuk menambah soal, kita tinggal klik di bawah sini, tambah soal. Nah, ini bergantung jaringan. Jadi, kalau misalnya dia tidak merespon selama 2 menit, berarti itu di jaringannya Anda, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini karena persamaan yang kita masukkan cukup berat, jadi hasilnya itu seperti ini juga. Kita tunggu ya Bapak Ibu.